most sophisticated ship ever created, the Titanic II. Have another one of your bad feelings, Captain? Oh, you could say that. You understand me, Captain? There's a... Whatever you're gonna do it fast! Halo Rebahaners, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di UNB Movie. Buat kalian generasi 90-an pasti masih inget sama film Titanic. Film tentang kapal mewah yang karam di Samudra Atlantik pernah meraih 11 piala Oscar dan termasuk kategori film terbaik dunia. Dan rupanya film Titanic rilis lagi loh dengan versi yang berbeda. Film Titanic 2 ini menceritakan seorang pria kaya bernama Hayden yang melajukan kembali kapal Titanic-nya untuk pertama kali. Akankah sejarah kelam kapal Titanic akan terulang kembali? Langsung simak alur film The Titanic 2. Mantapkan posisi rebahan kalian dan simak videonya sampai habis ya. Most sophisticated ship ever created, the Titanic II. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria tengah berada di lautan lepas. Pria tersebut terlihat tengah menantang reruntuhan salju dengan selancarnya. Awalnya berjalan lancar, namun ia tenggelam ketika salju runtuh semakin dahsyat. Scenes beralih ke sebuah dermaga yang dipadati oleh orang-orang. Terlihat seorang pria yang bersama ketiga wanitanya memasuki kapal mewah Titanic 2. Diketahui pria tersebut bernama Hayden, yang tak lain ialah pemilik dari kapal mewah tersebut. Kapal Titanic 2 ini dirancang semirip mungkin dengan kapal Titanic yang tenggelam di lautan Atlantik pada tahun 1912. Hanya saja teknologi yang digunakan di Titanic 2 ini lebih canggih dan modern. Hayden meresmikan pelayaran perdana kapal Titanic 2 dengan mengulang sejarah, yaitu berlayar dari Amerika ke Inggris melalui Samudra Atlantik. Sebelum kapal berlayar, terlihat Hayden dan ketiga wanitanya tak sengaja bertemu dengan gadis bernama Amy. Ia adalah mantan kekasih Hayden yang menjadi perawat di kapal tersebut. Kapal pun mulai berlayar. Scenes beralih ke seorang pria tua bernama James. Ia adalah seorang kapten penjaga pantai Amerika Serikat. Ketika itu James mendapati telepon yang tak jelas apa maksudnya. Hanya saja telepon itu dari Badan Pengawas Lautan dan Atmosfer Amerika Serikat. Tak lama kemudian James bersama pilotnya menuju ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan es. Ternyata tempat itu adalah sebuah gunung es yang ada di Greenland. James disambut oleh seorang wanita yang bernama Kim, berprofesi sebagai Badan Penelitian Lautan Amerika. Di sini Kim menjelaskan jika gunung es mengalami banyak keretakan dikarenakan suhu iklim dan juga cuaca. Kim juga memperlihatkan jika ia menemukan patahan yang luasnya seperti kota Manhattan yang bisa retak dan runtuh kapan saja dan bisa berakibat tsunami. Baru saja mereka membicarakan tentang keretakan es, tiba-tiba saja area yang James dan Kim injak mengalami keretakan hebat dan mengakibatkan reruntuhan es juga gelombang tsunami yang besar. Keberuntungan masih berpihak pada keduanya karena mereka berdua berhasil selamat. James kemudian mengabarkan hal yang baru saja terjadi pada pilot komando penjaga pantai dan memintanya agar memberi peringatan jika terjadi gelombang tsunami besar agar kapal-kapal tidak melewati Samudra Atlantik. Scenes berpindah ke kapal yang dimana pada malam tersebut Hayden bersama dengan para penumpang tengah berpesta. Amy yang tengah berada di ruangan bersama teman seprofesinya mendapat panggilan darurat dari kapten kapal jika ia dan temannya yang bernama Kelly harus membantu memindahkan orang-orang ke dek bawah kapal. Amy yang penasaran dan merasa aneh akan permintaan kaptennya itu mencoba mencari tahu dan masuk ke area pesta. Di sana seorang host wanita memang mengumumkan jika semua orang harus pindah ke dek bawah kapal. Amy pun mencoba menanyakan pada host tersebut dan wanita itu berkata jika adanya kendala karena masalah cuaca. Sesaat setelahnya, James yang rupanya ialah ayah dari Amy mencoba menghubungi putrinya tersebut untuk mengatakan
jika kapal Titanic yang ia naiki akan menabrak gelombang tsunami, namun handphone Amy malah tertinggal di ruang perawatan. Seluruh penumpang kapal pun menjadi panik ketika mereka diwajibkan memakai jaket pelampung saat itu juga. Semua berhamburan dan tak lama gelombang tsunami mulai terlihat, disertai bongkahan es yang akhirnya menghantam kapal tersebut. Bongkahan es itu juga menabrak sisi lambung kapal sehingga mengakibatkan kebocoran dan banyak air laut yang masuk ke dalam. Ketika itu Hayden dan kapten pun menyusun rencana mereka akan menggunakan kapal penyelamat sebagai langkah penyelamatan para penumpang. Keadaan genting terjadi di dalam kapal tersebut dan para penumpang mengevakuasi wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Sementara Hayden dan Amy mencari keberadaan sahabatnya dan rupanya Kelly berada di ruang perawatan dengan luka di lehernya. Ini seperti sejarah lama yang terulang kembali. Semua yang berada di dalam kapal mencoba menyelamatkan diri mereka. Teriakan kepanikan orang-orang membuat kapten kapal tertegun, sementara kapal saat itu sudah setengah tenggelam. Tak lama kemudian, James menghubungi kapten kapal tersebut dengan panggilan radio. Kapten kapal menjelaskan jika kondisi kapal yang akan segera sepenuhnya tenggelam. Di tengah perbincangan radio kapten dengan James, tiba-tiba saja kapal tersebut meledak dan mengakibatkan sang kapten tewas. Sementara Hayden masih berusaha membuka pintu besi menggunakan sebuah kapak. Amy yang terlebih dahulu berhasil keluar, namun Kelly yang baru saja akan keluar justru terjepit karena kapak tidak kuat menahan pintu besi. Kelly pun akhirnya tewas karena terjepit pintu besi. Kondisi kapal semakin tenggelam, sedangkan Hayden dan Amy masih terjebak di sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan sebuah baju selam, tapi karena hanya ada satu, jadi Hayden meminta Amy untuk memakainya. Sementara tubuh Hayden semakin menggigil karena dinginnya air laut. Kecemasan yang James rasakan membuatnya terjun ke laut dengan pakaian selam untuk mencari putrinya. Setelah pencarian yang penuh dengan perjuangan, akhirnya James berhasil menemukan putrinya. Dan di ending filmnya, Amy berusaha menyelamatkan Hayden yang sepertinya sudah tidak bernyawa. Dan benar saja, usaha Amy tidak berhasil karena memang Hayden telah tiada. Amy pun hanya mengucapkan terima kasih padanya. Dan film pun selesai. Sebenarnya Mimin sedikit kecewa karena tadinya Mimin mengira kalau film yang berjudul Titanic 2 ini merupakan kelanjutan dari film Titanic Rose dan Jack. Tapi sepertinya film yang mengisahkan cinta mereka berdua pun, karena Mimin lihat sudah banyak sekali trailer yang bermunculan. Kita tunggu aja ya. Oke Rebahaners, itu tadi alur film Titanic 2. Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari ONB Movie. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.